sobat-sobat Tuhan Yesus dimanapun berada. Ke pasar sore membeli ikan, dimakan pada masa Prapaskah ya. Perkenalkan, saya Vian dari BPK Surabaya. Tak perlu khawatir ya. Pada masa Prapaskah ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita kembali mengenai hal kekhawatiran yang diambil dalam Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai dengan 34. Dalam kehidupan ini tak lepas dari rasa khawatir. Kita dapat menuliskan berbagai alasan mengapa kita khawatir. Mungkin saja saat ini kita sedang khawatir akan situasi pandemi yang belum selesai-selesai. Atau kita juga sedang khawatir akan kesehatan kita, akan perekonomian, akan pekerjaan, studi, jodoh, masa depan, ataupun kita sedang khawatir akan suatu permasalahan kehidupan kita yang belum menemui titik terangnya, dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Kekhawatiran bisa mengenai suatu hal yang telah berlalu ataupun yang akan datang, di mana kebenarannya itu belum pasti. Ketidakpastian itulah yang membuat kita menjadi khawatir. Bacaan ini memuat salah satu khotbah pertama Yesus mengenai hal kekhawatiran, di mana Tuhan Yesus ingin agar kita senantiasa memiliki semangat dalam melakukan segala sesuatu yang baik dengan tidak khawatir, melainkan percaya akan kasih-Nya. Kehidupan ini tentunya penuh dengan tantangan dan perjuangan, bukan? Akan tetapi Tuhan Yesus ingin agar kita menjalaninya dengan tidak khawatir. Kenapa ya? Iya, karena di dalam ayat yang ke-25, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Dan perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun didandaninya. Setiap kita sungguh berharga di matanya." Yesus tahu dan Dia telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi sebelum kita menerima semuanya itu, Ia berfirman, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Hari ini, Tuhan Yesus mau mengajak saya dan Anda untuk semakin percaya akan penyelenggaraannya, serta mengubah fokus kita dalam melihat segala kebutuhan duniawi yang serba tidak pasti, ke fokus untuk mencari kerajaan dan kebenarannya. Percaya pada kasih Allah dan menempatkan kekhawatiran di dalam pengharapan penuh kepada Allah merupakan cara dalam mencari kerajaan dan kebenarannya. Sebab kekhawatiran itu hanya akan membuat kita gelisah, kehilangan damai, menyiksa kita, membuat pikiran kita kacau balau, mengganggu sukacita, dan mengikis pengharapan di dalam kasih-Nya. Hidup yang dipenuhi oleh perasaan khawatir bagaikan orang yang sedang berjalan membawa beban yang sangat berat. Semakin kita khawatir, semakin terasa berat hidup yang kita jalani. Sebaliknya, hidup yang dipenuhi oleh kepercayaan akan kasih Yesus bagaikan orang yang sedang berjalan membawa beban yang sangat berat, namun tetap terasa ringan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri pun sedang berjalan bersamanya untuk menopang segala beban itu, sehingga Ia mampu melihat beban itu sebagai suatu berkat. Sedikit cerita pengalaman saya mengenai kekhawatiran. Saat ini saya masih menjadi mahasiswa profesi di salah satu kampus di Surabaya. Setahun yang lalu, saya baru saja menyelesaikan pendidikan S1 saya yang bisa dikatakan molor. Tentu saja, kuliah selama 6 tahun sempat membuat saya sangat khawatir. Terutama khawatir akan masa depan saya, akan bagaimana pekerjaan saya kelak, khawatir pula akan biaya kuliah yang semakin molor, semakin mahal.
Dan tentunya saya khawatir karena saya tidak bisa menjadi contoh yang baik buat orang lain di sekitar saya. Apalagi selama masa itu, saya masih menjadi orang yang aktif pelayanan, baik di kampus maupun di luar kampus. Dan rasa khawatir itu sangat membuat saya menderita, karena sempat mengganggu jam tidur saya juga. Sempat membuat saya tidak tenang, mengganggu sukacita, bahkan sampai membuat saya takut untuk bertemu dengan orang-orang lain di sekitar saya. Karena apa? Karena saya takut ditanya-tanyain. Takut ditanyain, sudah lulus belum? Wah, udah kerja di mana nih? Dan berbagai pertanyaan yang membuat saya semakin khawatir. Lalu apa yang saya lakukan? Yang bisa saya lakukan saat itu hingga saat ini adalah satu, doa. Saya bersyukur karena saya tergabung dalam satu komunitas Katolik yang tidak pernah berhenti mengingatkan saya untuk selalu bersyukur. Sehingga di balik segala kekhawatiran itu, jauh di dalam hati kecil saya selalu memegang firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam doa juga saya melakukan pujian dan penyembahan, serta membaca kitab suci dan merenungkannya. Terkadang saya juga pergi adorasi dan ikut misa harian untuk membangun relasi yang lebih intim lagi dengan Yesus. Dan dari situlah saya mendapatkan suatu ketenangan. Ketenangan itu saya peroleh ketika saya meletakkan segala pengharapan dan kepercayaan akan masa depan saya kepada Tuhan. Ketika kita melihat masa depan dengan penuh kekhawatiran, kita tidak dapat melihat pintu-pintu baru yang telah Dia sediakan bagi kita. Dan puji Tuhan, ketika saya meletakkan kekhawatiran saya akan masa perkuliahan S1 itu kepada Tuhan, selain mendapatkan ketenangan, saya pun mampu melihat terobosan-terobosan baru untuk menyelesaikan perkuliahan S1 itu, sehingga saya pun dapat lulus dengan nilai yang baik. Seperti pada lagu ini, segala khawatirku ku serahkan padamu, Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Ya, kekhawatiranlah yang menutup mata kita sehingga kita tidak mampu melihat ada begitu banyak pintu yang telah Dia sediakan bagi setiap kita. Sama halnya seperti kondisi pandemi saat ini, dan saya tidak tahu apa yang sedang sobat-sobat Yesus khawatirkan. Tetapi di masa prapaskah ini, saya mau mengajak kita semua untuk ayo bersama-sama kita fokus mengerjakan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita, yaitu percaya akan kasih Allah dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah untuk Dia kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Apabila bunga dan burung yang tidak bekerja saja Ia pelihara, apalagi kita yang jauh melebihi bunga dan burung yang sungguh berharga di matanya. Seorang yang pesimis atau khawatir selalu melihat kesulitan di tiap kesempatan. Namun seorang yang optimis dan percaya mampu melihat kesempatan di tiap kesulitan. So, tak perlu khawatir lagi ya. Mari kita berdoa bersama. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami bersyukur karena Engkau mengasihi setiap kami. Kami juga bersyukur bahwa hari ini Engkau ingatkan kami untuk selalu percaya akan kasih-Mu. Dan kami mau mohon biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan dan menambahkan iman kepercayaan kami akan Engkau, sehingga kami tidak lagi khawatir akan kehidupan kami, melainkan mempercayakan seluruh diri kami kepada kuat kuasa tangan-Mu sendiri. Ini setiap kehidupan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you.